Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Apakah ada yang izin hari ini? Enggak ada ya. Masuk semua ya berarti. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi geografis di Indonesia. Seperti apa contohnya? Ada yang masih ingat nggak? Ya, seperti gunung, ada lautan, terus apalagi? Ya, letak wilayah Indonesia, terus keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia, selanjutnya materi kita kali ini akan membahas tentang keadaan sosial budaya di Indonesia. Apa sih tujuan kita mempelajari materi keadaan sosial dan budaya Indonesia? Apa tujuannya? Yaitu yang pertama, kita bisa memahami tentang keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, kita bisa menghargai pendapat dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Kan di Indonesia itu banyak sekali suku, banyak sekali agama. Jadi kita itu bisa saling menghargai, bisa saling toleransi antar umat beragama. Contohnya, kalau tetangga kita ada orang yang Kristen, nah kita nggak boleh jahat sama orang itu. Kita harus menghargai beliau sebagai orang yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Terus yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena banyaknya kekayaan suku dan budaya yang ada di Indonesia, kita menjadi bangga. Akhirnya rasa cinta itu tumbuh dari diri kita. Cinta terhadap bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan suku dan budaya. Jadi kita itu rasa cintanya bertambah menjadi orang Indonesia. Sebelumnya, Budiah tolong bukakan LKS halaman 5. Di situ sudah ada materi tentang keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Apa itu keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia? Tolong bacakan Nino. Ya, terima kasih ya. Keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia adalah keadaan di mana aspek sosial dan aspek budaya itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia yang membentuk struktur masyarakat, lalu interaksi sosial dan norma-norma budaya yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa? Dalam struktur bermasyarakat yaitu kita kenal dengan yang namanya ada RT, ada RW. Lalu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah seperti contohnya ketika kita berbicara dengan teman. Nah, ketika kita berbicara dengan teman, berarti artinya kita itu sedang berinteraksi dengan orang tersebut. Kita menyapa teman, kita ngobrol sama teman, itu artinya kita sedang berinteraksi. Lalu, norma-norma yang ada di Indonesia. Contohnya norma agama, ada norma kesopanan. Norma agama yaitu contohnya kita harus menjalankan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh agama. Seperti contohnya beribadah, terus dilarang mencuri, terus dilarang berbohong. Terus yang selanjutnya itu norma kesopanan. Contohnya kita itu harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Harus menjaga omongan, menjaga lisan. Nggak boleh berbicara
kotor. Di sini ada nggak yang sering berbicara kotor? Nggak ada, jangan ya. Kita nggak boleh berbicara kotor. Kalau kita berbicara kotor itu artinya kita orang yang nggak sopan, ya. Dari aspek sosial, keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia itu sangat kaya dan beragam, ditandai dengan banyaknya suku, bahasa, adat istiadat, yang mana hidup berdampingan di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita sebagai masyarakat Indonesia itu hidup dengan beragam suku, berbeda-beda, agama yang berbeda, tetapi kita tetap jadi satu, yaitu satu rakyat Indonesia. Menjadi satu kesatuan sebagai rakyat Indonesia. Bahasa di Indonesia itu sangat beragam. Banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Contohnya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Batak. Semuanya ada. Setiap suku, setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Makanya itu di Indonesia itu ada ribuan bahasa. Lalu agama. Di Indonesia juga berbeda-beda agamanya. Ada yang memiliki agama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama Buddha, Hindu, dan masing-masing dan lain-lain kepercayaan. Dari segi budaya, Indonesia itu dikenal dengan kekayaan tradisi dan adat istiadatnya. Seperti contohnya di Indonesia ini, kita itu di setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Contohnya ada makanan yang khas, ada upacara adat, ada pakaian tradisional. Contohnya di Jawa Tengah khususnya, ada baju khasnya itu baju kebaya. Terus makanan khasnya ketika di Jogja apa? Makanan khasnya Jogja ada gudeg. Terus senjata khasnya orang Jawa apa? Yaitu keris. Kalau makanan khas Pati apa? Ada yang tahu nggak? Iya, nasi gandul. Di setiap daerah kita itu memiliki kebudayaan yang khas ya, nggak cuma di Jawa Tengah aja. Di berbagai daerah juga banyak, di Jakarta juga ada, di Surabaya, di Jawa Timur, di Maluku, Kalimantan itu memiliki kebudayaan yang khas sendiri. Selanjutnya, dinamika dan tantangan. Setiap perjalanan itu memiliki tantangan. Begitupun juga dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, zaman itu pasti akan berkembang. Proses modernisasi dan globalisasi itu berkembang sangat cepat sekali, baik dalam hal teknologi, gaya hidup, maupun pola pikir masyarakat Indonesia. Contohnya seperti zaman dahulu belum ada HP, lalu berkembang jadi HP yang ada tombolnya. HP yang ada tombolnya atau lalit kecil. Terus sekarang sudah ada HP yang layar sentuh. Terus zaman dahulu orang itu jalan kaki, lalu ada perkembangan menjadi naik sepeda, lalu motor, habis itu ada mobil. Terus lagi, kalau orang zaman dahulu itu pakaiannya pakaian daerah, asli daerah. Sekarang sudah berkembang. Sekarang sudah ada yang pakai gamis, ada yang pakai baju-baju yang dari
mana itu dari Korea, dari luar gitu ya. Lalu tantangan yang dihadapi kebudayaan Indonesia saat ini itu adalah contohnya mendapat pengaruh dari luar negeri, pengaruh dari barat, contohnya tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat, lalu pakaiannya jadi kurang sopan. Nah, itu menjadi tantangan yang berat bagi budayaan di Indonesia. Lalu selanjutnya ini adalah gambar-gambar agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, ada agama Kristen. Kristennya itu ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Lalu ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Ini diperhatikan ya gambarnya. Lalu seni dan tradisi di Indonesia. Seni dan tradisi di Indonesia, Budi kan tadi sudah jelaskan ya, seni dan tradisi di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, ini ada gambarnya. Ada reog Ponorogo, ada senjata keris, ada gamelan, dan lain-lain. Selanjutnya, Budia mau kasih soal. Nanti kalian jawab ya, anak-anak. Nah, ini termasuk suku apa? Apa? Iya, suku Bali. Selanjutnya, ini termasuk senjata apa? Ya, betul, keris. Dari mana? Iya, dari Jawa. Terus selanjutnya, ini tarian dari mana? Dari mana? Iya, tarian dari Bali. Lalu ada tugas. Nah, Budia mau ngasih tugas sama kalian. Meskipun di rumah, kita juga harus tetap belajar. Yang semangat ya belajarnya. Ini ada tugas, Budia tugaskan kalian untuk membuat clipping. Clippingnya nanti dijilid, dicari di boleh tercari di terserah suku, ada suku, terus senjata, terus itu ada tarian khas Indonesia. Itu nanti kalian gunting lalu ditempel, ditaruh clipping dan dijilid. Minggu depan dikumpulkan. Ya. Dah, itu dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian tambah rajin belajarnya dan semoga kalian sukses. Karena orang yang sukses itu adalah berawal dari usaha. Nggak ada orang yang langsung sukses, harus usaha terlebih dahulu. Dah, Budia akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.